Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku, saudariku, wabil khusus keluarga besar ana dimanapun berada yang tengah membuka channel dakwah keluarga ini, terutama keponakan-keponakan ana dimanapun berada. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, pagi Ramadan hari yang ke-8 ini, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal-amal yang salah yang kita lakukan senantiasa diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, wabil khusus keluarga besar ana yang membuka channel dakwah keluarga ini, dalam kesempatan yang mulia ini, pagi hari yang berbahagia ini, Anda akan membuka kitab tentang berbakti kepada kedua orang tua kita, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Ana bari'um mimman lam yu'addi haqq walidain." Kata Nabi, aku akan lepas tangan dari orang-orang yang melupakan tanggung jawabnya kepada ayah dan ibunya. Aku Muhammad bin Abdullah tidak akan pernah bertanggung jawab, aku tidak akan pernah memberikan syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi anak durhaka yang mendapatkan syafaat Nabi kita tercinta, karena Nabi sudah angkat tangan, berlepas tangan, tidak akan peduli kepada yang bersangkutan. Maka di lain hadis Nabi mengingatkan surga itu punya aroma yang sangat harum. Saking harumnya bau surga tercium 500 tahun perjalanan akhirat. Riwayat yang kedua, 1000 tahun perjalanan akhirat, bau surga bisa tercium. Tapi sayang, 1000 sayang, Nabi mengatakan ada dua golongan manusia, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya jarak ratusan tahun ukuran akhirat sudah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Saudaraku, saudariku, wabil khusus keluarga besar ana, dalam kesempatan ini ada beberapa sindiran buat ana pribadi dan buat kita semua atas kebodohan kita. Sibuk kita mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Tangan orang lain kita cium-cium. Kenapa tangan orang tua tidak pernah kita muliakan? Seperti itu muliakan tangan orang. Bukankah itu mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Ngomong dengan orang bisa lemah lembut, ngomong dengan orang bisa lembut, kenapa bicara dengan orang tua selalu dengan nada yang tinggi? Memanggil pasangan bisa romantis, kenapa memanggil orang tua kita dengan nada-nada yang tinggi, dengan nada-nada yang menyakitkan? Padahal Al-Quran mengajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengarkan, fala taqulahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kau membentak, jangan kau memaki, jangan kau membunuh, jangan kau kata menghardik. Kita ngomong ayah, ibu, baru kalimat satu kalimat saja, sudah tercatat dosa besar di hadapan Allah Tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, wabil khusus
keluarga besar ana, keponakan ana dimanapun berada. Mencari surga yang jauh, lalu melupakan surga yang dekat. Lebih baik kita hina di luar sana, asal mulia di mata ayah ibu kita, daripada kita mulia di luar sana tapi hina di hadapan ayah ibu kita sendiri. Saudaraku, saudariku yang diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala, berapa banyak orang-orang di antara kita gaji pertamanya didapat dari hasil kerjanya teman satu kantornya dulu yang dia traktir, yang dia banggakan, dia bahagiakan. Orang tua dia lupakan. Dengan teman dia tidak pelit, tapi untuk ayah ibunya selalu hitung-hitungan. Itulah namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Demi Allah, apapun kesuksesan yang hari ini sudah engkau raih, ilmu, jabatan, ketenaran, kekuatan, demi Allah, itu bukan karena kehebatanmu. Kalau ada di tempat kita ini, atau di keluarga saya, di keluarga anak ini, ada seorang manusia yang berani berkata, saya bisa mendapatkan itu karena hasil kerja keras saya, dan karena hasil kepintaran saya, karena kepintaran saya, lobby-lobby saya, maka demi Allah, saya sampaikan, Anda sampaikan pada kesempatan, itulah kebohongan besar dalam hidupnya. Kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa dapat kesuksesan apapun karena dua. Satu, karena Allah, ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha kaya raya, yang menitipkan hartanya untuk kita. Yang kedua, karena ridha ayah ibu kita. Siang malam dari bayi mungkin ayah ibu sering mengetuk pintu langit sambil berkata, ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Aku ridha dengannya ya Rabb. Itulah doa kedua orang tua kita. Bukankah kata Nabi, ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua kita. Murkanya Allah ada ketika mereka murka kepada kita. Ternyata dapat Anda simpulkan, kunci sukses dunia sampai akhirat sudah Allah selipkan di antara bibir ayah ibu kita. Begitu dekat dengan kita. Tapi mengapa kita mencari kunci yang jauh, melupakan kunci yang dekat? Kalau orang tua kita sudah berkata kepada kita, nah, ayah ibu ridha kepadamu, maka demi Allah, ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudariku, langit itu sedang terbuka, aras sedang berguncang, malaikat mengaminkan doamu, Allah akan mengabulkan semua cita-cita dan harapanmu. Saudaraku, saudariku, wabil khusus keponakan anak dimanapun berada, yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang-orang di antara kita sibuk tengah malam, makam keramat dicari dan didatangi. Keramat hidup satu kampung, tidak pernah dikunjungi, satu rumah bahkan. Berapa banyak orang-orang di antara kita, batu-batu nisan keramat dicium-cium, tanah keramat dikantongi. Orang tua itu keramat, orang tua kita itu keramat, hidup satu rumah. Kenapa tidak diurusi? Silaturahmi itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati tidak perlu dicium, tidak perlu dikantung tanah kuburannya. Orang mati cukup kita kirimin doa, hadiahkan sedekah, sudah bahagia. Orang tua itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan, menyumpahin kita, bisa jadi doanya makbul, sumpahnya manjur.
Saudaraku, saudariku, wabil khusus keponakan anak yang membuka channel grup dakwah keluarga ini. Saking dahsyatnya orang tua, doa mereka itu bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Saking dahsyatnya doanya. Dalam kesempatan pagi hari ini, anak akan menyampaikan, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita. Nanti ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan akan memandikan dan mensucikan sekujur tubuh ibu kita. Mumpung mereka masih hidup, khususnya mereka yang masih hidup kedua orang tuanya, berubahlah, berjanjilah kepada Allah untuk senantiasa berbakti kepada keduanya di sisa-sisa umurnya. Di sisa-sisa umur orang tua kita yang masih hidup. Saudaraku, saudariku, wabil khusus keluarga besar anak dimanapun berada, mimpi Allah jadikan anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau kita tidak mulai hari ini untuk mengawali bakti kita kepada kedua orang tua kita, saudaraku, saudariku dimanapun berada, membuka channel dakwah keluarga ini, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Kalau beliau sudah tiada, kita selalu berdoa kepada Allah untuk mereka. Semoga amal ibadahnya selama hidup di alam dunia diterima oleh Allah, dan segala dosa-dosanya diampuni Allah tabaraka wa ta'ala. Ma fil aba fi abda, kata Rasulullah. Apa yang kita lakukan hari ini kezaliman, maka kezaliman akan dijadikan Allah hadir dari anak-anak kita. Tapi kalau hari ini kita membangun kebahagiaan bagi mereka, anak cucu kita akan membahagiakan kita. Saya teringat dengan guru saya, di mana sebelum wafatnya pernah berkata, nak, satu senyuman yang kau ciptakan keluar dari wajah ayah ibumu. Itu pesan guru saya. Karena akhlakmu, satu senyuman mereka akan jadi azab. Asbab satu senyuman kedua orang tua kita akan menjadi asbab 1000 rezeki dari Allah menghampirimu. 1000 berkah, 1000 keselamatan akan mendatangimu. Tapi ingat baik-baik, nak, satu tetes air mata, satu luka yang kau goreskan di hati, dalam hatinya, kalau engkau tidak segera taubat kepada Allah, nak, dan tidak meminta maaf kepada keduanya, demi Allah, nak, satu tetesan air mata itu akan mampu menghadirkan ribuan bencana dari Allah menghampirimu. Satu goresan luka di hatinya akan mampu menghadirkan 1000 kesialan dalam hidupmu, nak. Itu pesan guru saya sebelum beliau wafat. Maka hadirin, tanyakan hati kecil kita. Tanyakan hati kecil kita. Apakah kita tampil sudah menjadi anak yang membuat mereka bahagia, reda, senang, atau justru seorang sering membuat mereka menyesal, menangis, bahkan mengadu kepada Allah dalam sujud salatnya, Mereka menyesal melahirkan kita, anak-anak durhaka.
Mereka menyesal melahirkan kita. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang membuka channel dakwah keluarga ini, yang dimuliakan Allah, demi Allah, berapa banyak pun harta yang kita miliki, berapa hebat pun kekuatan kita, tidak akan bisa membeli dan membalas jasa daripada kedua ibu bapak kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu siap mati demi melahirkan putra-putrinya, tapi 10 anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Saudaraku, saudariku, wabil khusus yang membuka channel dakwah keluarga ini, salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar, ketika musim haji, dia pernah memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba sahabat ini menangis sejadi-jadinya. Lalu seorang bertanya, "Imam, kenapa engkau menangis?" Ternyata imam itu menangis karena Allah menampakkan di depannya ada seorang anak muda sedang bersusah payah hadirin, bersusah payah saudaraku, menggendong seorang wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Panasnya terik matahari, panasnya dia lawan, sakitnya dia tahan. Abdullah bin Umar bertanya, "Nak, siapakah wanita tua yang ada di lehermu itu?" Anak muda itu menjawab sambil terbata-bata, "Imam, Imam, yang ada di atas pundakku adalah ibuku, Imam. Ibuku, Imam." Lalu Abdullah bin Umar menangis sejadi-jadinya seraya berkata, "Hebat kamu, Nak, hebat. Aku dengar kata orang, kamu gendong ibumu dari negeri Yaman menuju ke Mekah ini." "Betul, Imam." "Lalu sampai berdarah-darah kakimu karena melewati padang pasir yang panas?" "Ya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat?" "Betul, Imam." "Imam, apakah dengan ini semua aku sudah bisa membayar jasa ibuku?" Abdullah bin Umar makin menangis seraya menjawab, "Nah, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah ini. 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun ibu di atas pundakmu, di lehermu. Demi Allah, itu tidak akan bisa menebus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakkan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar satu tetes darah yang pernah ia keluarkan ketika melahirkanmu." Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah, merenunglah, berpikirlah, tanyakan hati kecilmu. Kalau jihad seberat itu belum bisa menebus satu tetes darahnya, belum bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya, maka demi Allah, hari ini ana ingin mengingatkan diri ana yang bodoh ini, dan buat semuanya, buat keluarga semuanya, bertobatlah. Gimana mengobati goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan di hati mereka sampai mereka menutup mata berjumpa dengan Allah Tuhannya dan berjumpa dengan Rasulnya, belum pernah terdengar kabar ridha yang keluar dari mulutnya ke telinga kita. Demi Allah, mimpi bisa mendapatkan ridha Tuhanmu kalau ridha ayah dan ibumu tidak pernah kau dapatkan dan dengar.
dan terdengar di telingamu. Saudaraku, saudariku yang telah membuka channel keluarga ini, ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh. Sebelum dapatkan surga yang dekat, rajin ibadah, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, puasa tiap hari, sedekah terkenal engkau seluruh Indonesia. Tapi kau durhaka kepada ibu bapakmu, nabimu, yang memastikan haram dirimu mencium bau surga. Mencium bau surga diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi jadi penghuni surga. Saudaraku, saudariku, wabil khusus keluarga besar ana dimanapun berada yang membuka channel dakwah keluarga ini, harapan ana mudah-mudahan sisa-sisa umur orang tua kita yang masih hidup, mari kita berbakti kepada keduanya kalau keduanya masih hidup. Kalau keduanya sudah meninggal, sudah duluan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, kita doakan setiap hari. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala dosa-dosanya yang mungkin dilakukan selama hidup di alam dunia diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, wabil khusus keponakan anda dimanapun berada yang membuka channel dakwah keluarga ini, harapan anda di bulan Ramadan, marilah kita manfaatkan hari, jam, detik untuk beribadah kepada Allah, dan kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini kita geluti ataupun kita kerjakan, kita tinggalkan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang mengandung dosa dan maksiat. Karena kita tidak bertahu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, meninggal dunia. Maka dari itulah, dengan ketidaktahuan kita berapa sisa umur kita ini, apakah bisa jadi ini hari Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Janganlah hari Ramadan hari-hari biasa. Jadikanlah Ramadan hari yang super biasa, yang luar biasa. Tidak ada dalam Ramadan hari biasa. Di Ramadan setiap doa kita, hari, detik, jam, setiap hembusan napas kita, doa kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah Ramadan yang dimana setiap hari Ramadan itu 1000 orang dibebaskan Allah tabaraka wa ta'ala dari api neraka. Mudah-mudahan kita salah satu dari apa yang dikatakan Allah itu dibebaskan dari api neraka. Demikian yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan keluarga besar Ana dimanapun berada, keponakan Ana, sepupu Ana, baik yang berada di luar sana, di luar kota maupun berada di dalam kota, yang mungkin membuka channel grup keluarga ini, mudah-mudahan ada manfaatnya semua bagi kita. Ini yang dapat Ana sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, karena kita manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Untuk memaafkan Ana. Demikianlah yang dapat disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.